Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 2 Mei 2024 merupakan peringatan wajib Santo Athanasius, Uskup Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reini Wayong, Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik, dan renungan ditulis oleh Maria Monika. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas hari baru ini. Hari ini kami mau menjalani hidup kami dengan mengandalkan kekuatan-Mu lebih daripada mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami mau mendengarkan sabda-Mu agar menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang mengharapkan belas kasih-Mu. Semoga mereka memperoleh rahmat yang dibutuhkan. Karena Engkaulah sumber kasih yang sejati yang kami sembah dan muliakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 7 sampai dengan 21. Para rasul dan penatua-penatua jemaat di Yerusalem bersidang membicarakan soal sunat. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung tukar pikiran, berdirilah Petrus dan berkata kepada para rasul serta penatua-penatua, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah telah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaran mereka di tengah-tengah bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, 'Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, juga segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku.' Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya, yang telah diketahui dari sejak semula ini. Sebab itu, aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka yang dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka
supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari pencabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang, hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang dari Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu.
tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Mencari kepenuhan hidup. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Saat ini, suka tidak suka, manusia terpapar oleh pelbagai hal yang dianggap sebagai pembawa kebahagiaan dalam hidup. Dunia menawarkan kebahagiaan sesuai dengan versi dan selera manusia masa kini. Padahal kebahagiaan yang ditawarkan itu sifatnya sementara dan cenderung berpusat pada ego pribadi. Biasanya kita lebih cocok menamakannya sebagai kesenangan daripada kebahagiaan. Kesenangan tidak pernah akan membawa kita pada sukacita yang sejati. Padahal Tuhan ingin memberikan yang terbaik untuk kita, yaitu sukacita yang tidak tergantung pada kefanaan dunia, melainkan sukacita karena Yesus bersama kita mengarungi bahtera kehidupan ini. Yesus adalah Sang Kasih. Karena Dia kita dimampukan untuk beroleh jalan keluar dan hasil terbaik dalam memecahkan segala permasalahan hidup. Maka kita perlu tinggal di dalam kasih Yesus dengan menuruti segala perintah-Nya. Yesus berkata, "Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Ibu, Bapa, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan Yesus. Semua manusia pada dasarnya mencari kebahagiaan. Ada orang yang mencarinya dalam bentuk kenikmatan duniawi, dengan mengoleksi barang mewah, dengan makan minum yang nikmat, dengan mengutamakan gengsi dan prestise, dengan menghabiskan waktu dan uang untuk berbelanja, atau mencari hiburan-hiburan yang tidak sehat lainnya, semata-mata demi pemuasan kedagingan, sehingga cenderung bersifat negatif. Kenyataannya, pemuasan semacam itu tidak memberi makna. Orang malah merasakan kekosongan dalam dirinya. Sebaliknya, tinggal di dalam Yesus dengan cara menuruti perintah-Nya adalah jalan menuju kepenuhan hidup. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Athanasius, uskup dan pujangga gereja. Ia adalah seorang pembela ajaran gereja Katolik tentang Tritunggal Maha Kudus dan misteri penjelmaan Sabda menjadi manusia. Ia lahir di Alexandria, Mesir, dan hidup antara tahun 297 sampai tahun 373. Secara tegas, Santo Athanasius menentang aliran Arianisme dan ia meninggalkan banyak tulisan-tulisannya dalam menerapkan dan membela ajaran iman Katolik yang benar hingga meninggalnya pada tanggal 2 Mei 373. Allah menghendaki setiap orang dari pelbagai bangsa beroleh keselamatan dalam Kristus Yesus. Hal ini dapat dicapai jika kita hidup menurut perintah dan ajarannya yang benar.
Itulah yang dibela oleh Santo Athanasius seumur hidupnya. Itulah kepenuhan hidup yang diperjuangkannya. Pertanyaan refleksi bagi kita, kepenuhan hidup seperti apa yang kita kejar setiap hari? Apakah melulu demi kenikmatan-kenikmatan duniawi? Semoga pengajaran Yesus hari ini kepada murid-muridnya menyadarkan kita tentang sukacita sejati yang hanya bisa kita peroleh di dalam Kristus. Marilah berdoa. Allah, sumber sukacita kami, bimbing kami untuk dapat membedakan kesenangan-kesenangan duniawi dari sukacita sejati yang berasal dari Engkau. Semoga dengan mengimani kealahan Yesus Kristus bersama dengan Santo Athanasius, kami terus mengusahakan cita-cita surgawi sampai ke kehidupan yang kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.